Baik Pak, kami di sini dari kelompok F ingin mempresentasikan tugas besar kami mengenai SecureNote yang merupakan aplikasi pencatatan pribadi aman berbasis web. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Kevin Benedictus Purba. Saya Wayahendra Setiakusuma. Saya Yoga Dwi Alfian. Dan saya Devi Rahmawati. Saya Siti Irman. Saya Kevin Fazlur Rahman. Oke, lanjut Dok. Oke, silakan. Di sini akan dibacakan oleh teman-teman. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pertama, SecureNote, yaitu nama aplikasi pencatatan aman berbasis web yang kami kembangkan. Kedua, SRS atau SKPL, singkatan dari Software Requirement Specification, yang merupakan dokumen spesifik kebutuhan perangkat lunak. Kami juga membedakan dua peran pengguna, ada user, yaitu pengguna pemilik akun yang menyimpan catatan pribadi, dan ada admin, yaitu pengelola yang bertanggung jawab menjaga keamanan server. Terakhir, selanjutnya ada tujuan, itu menyediakan platform pencatatan digital yang aman bagi pengguna individu untuk menyimpan catatan pribadi, ide, dan informasi penting secara terenkripsi. Yang kedua, ada produk. Ini merupakan produk baru yang dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan data pribadi dalam menggunakan aplikasi web sehari-hari. Manfaat utamanya adalah menjamin kerahasiaan data pengguna melalui sistem enkripsi end-to-end, yang juga mempermudah pengguna dalam mengatur dan mengakses catatan pribadi dari berbagai perangkat. Yang ketiga, menyediakan fitur autentikasi untuk mencegah akses tidak sah. Dan yang keempat adalah mendorong penerapan prinsip keamanan cyber. Ini adalah perspektif dan goal perangkat lunak. Pertama, menjaga privasi dan keamanan. Setiap catatan pengguna akan disimpan dalam bentuk terenkripsi menggunakan algoritma AES-256. Yang kedua, ada kemudahan penggunaan. Kami merancang termuka yang sederhana dan responsif agar mudah digunakan oleh siapa saja. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Kami ingin membangun kepercayaan pengguna terhadap aplikasi lokal yang aman lewat fitur login aman dan penyimpanan terenkripsi. Dan keempat, sebagai proyek edukatif, aplikasi ini menjadi media pembelajaran bagi kami dalam mengimplementasikan secure coding practice. Selanjutnya, jadi siapa saja pengguna aplikasi ini? Kami membaginya menjadi dua kelas penggunaan utama. Yang pertama adalah user atau pengguna umum. User adalah individu yang menyimpan catatan pribadi secara aman. Mereka memiliki hak akses penuh untuk membuat, mengedit, menghapus catatan milik mereka sendiri. Tujuannya adalah menjaga catatan tetap aman dan mudah diakses. Yang kedua adalah admin atau pengelola sistem. Admin adalah petugas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem. Perlu dicatat bahwa admin memiliki akses terbatas hanya pada log sistem dan bukan isi catatan pengguna. Tugas mereka adalah memastikan sistem berjalan stabil dan aman dari ancaman cyber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada diskusi global perangkat lunak, yaitu lingkungan operasi. Yang pertama adalah platform dengan web application berbasis browser, dan kedua dan perangkat keras, komputer atau smartphone dengan koneksi internet minimal 1 Mbps. Sistem operasi yaitu Windows, Linux, Mac OS, Android atau iOS melalui browser. Perangkat lunak yang mendukung yaitu server, Node.js atau Go Backend, database, PostgreSQL atau MySQL, frontend, HTML5, CSS3, Java Spring, React.js, komunikasi dan keamanan.
API berkomunikasi melalui protokol HTTPS dengan format data JSON. Aplikasi beroperasi pada server lokal atau cloud dengan dukungan keamanan SSL atau TSL. Diagram sistem. 3 konsep komponen, yaitu 1. User interface, tampilan dan interaksi pengguna. Kedua, Java application, server, logika aplikasi, dan autentikasi. Yang ketiga, database, artifact token, penyimpanan catatan terverifikasi. Slide selanjutnya, yaitu deskripsi global batasan perangkat lunak atau sistem, yaitu sistem hanya dapat digunakan jika perangkat pengguna terhubung ke internet. Penggunaan sumber daya server, RAM, dan CPU dibatasi sesuai dengan kapasitas hosting. Aplikasi yang tidak dirancang untuk penggunaan multi-user dalam satu akun. Browser lama, misalnya Internet Explorer, tidak mendukung fitur super app modern. Bahasa antarmuka hanya bahasa Indonesia pada versi awal. Sistem escape hanya berlaku untuk data teks yang belum mendukung file media, gambar, atau audio. Pemeliharaan atau pembaruan dilakukan oleh pengembang internal, bukan pengguna akhir. Slide selanjutnya. Deskripsi adalah asumsi dan dependensi. Asumsi sistem penggunaan memiliki perangkat dengan koneksi internet yang stabil. Browser pengguna mendukung web, kripto, API untuk proses ekspresi dan deskripsi. Server hosting memiliki dukungan SSL dan database TrackFV. Dependensi sistem. Framework backend, Express.js, Node.js atau Vue.js, database engine, PostgreSQL, library, cryptography, Crypto.js atau Golang Crypto Package, proyek yang tergantung pada keberhubungan open source library yang digunakan. Slide selanjutnya. Baik, slide ini menjelaskan kebutuhan fungsional, yaitu yang pertama adalah registrasi akun PR01. Fitur yang pertama adalah registrasi akun yang pengguna dapat membuat akun baru dengan memasukkan email dan password. Kemudian sistem akan menyimpan data tersebut dan melakukan validasi email. Yang kedua adalah login pengguna, PR2. Setelah registrasi, pengguna dapat melakukan login sistem dan verifikasi kondisional yang dimasukkan untuk memastikan keamanan akses. Yang ketiga yaitu verifikasi 2 faktor, yaitu atau 2FA. Untuk meningkatkan keamanan sistem, menerapkan verifikasi 2 faktor, pengguna dan diminta memasukkan kode OTP yang dikirim melalui email atau autentikator sebagai validasi tambahan. Yang keempat yaitu kelola catatan atau CRUD. Pengguna dapat mengelola catatan melalui dari membuat, membaca, mengubah, hingga menghapus catatan. Catatan yang dapat digabungkan, diringkas, atau dipilih jika ingin terhapus. Yang kelima, eksekusi dan revisi sisi klien. Setiap catatan yang disimpan akan dieksekusi menggunakan kunci lokal pengguna. Saat dibaca, sistem akan melakukan revisi untuk menjaga kerahasiaan data. Yang keenam, pencarian pintar atau smart search. Sistem menyediakan fitur pencarian pintar yang memungkinkan pengguna mencari catatan berdasarkan kata kunci yang termasuk pencocokan sebagian. Yang ketujuh, klarifikasi otomatis. Catatan akan diklarifikasi secara otomatis berdasarkan konteks ini, misalnya catatan tugas atau catatan pribadi. Yang kedelapan, monitoring log system. Admin dapat memantau aplikasi sistem melalui monitoring log, termasuk aktivasi pengguna dan pencatatan error. Yang kesembilan yaitu logout. Penggunaan dapat keluar dari sistem dan sistem akan dihapus sesi serta kunci aksesi dari memori. Yang kesepuluh, pengingat cerdas atau smart reminder. Sistem memberikan notifikasi pengingat kepada pengguna berdasarkan pola kebiasaan waktu pencatatan menggunakan activity pattern recognition. Yang ke-11 yaitu ringkasan otomatis atau smart summary. Fitur ini yang terakhir adalah ringkasan otomatis yang di dalamnya terdapat sistem membuat ringkasan singkat dari catatan yang panjang secara otomatis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada slide 13, kebutuhan fungsional. Pada slide ini dijelaskan kebutuhan fungsional dari aplikasi SecureNote. Kebutuhan fungsional menggambarkan apa saja fungsi utama yang dapat dilakukan oleh sistem. SecureNote memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi dan login, termasuk verifikasi 2 faktor atau 2FA. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat membuat, mengedit, menghapus, serta mengelola catatan pribadi yang tersimpan secara terenkripsi. Selain itu,
Sistem juga menyediakan fitur tambahan seperti pencarian pintar, klasifikasi otomatis, hingga pengingat cerdas untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Next. Slide ini membahas kebutuhan non-fungsional, yaitu aspek kualitas sistem di luar fungsi utama. SecureNote menekankan aspek keamanan seperti kerahasiaan, privasi, dan integritas data melalui enkripsi dan protokol HTTPS. Dari sisi usability, aplikasi dirancang agar mudah digunakan dengan standar pengujian yang baik. Sistem juga memiliki performa yang responsif, kompatibilitas dengan browser utama, serta availability tinggi agar tetap dapat diakses secara stabil. Kebutuhan non-fungsional ini memastikan sistem tidak hanya berfungsi, tetapi juga aman, andal, dan nyaman digunakan. Next. Lalu kebutuhan constraint. Pada slide ini ditampilkan kebutuhan constraint, yaitu batasan teknis yang wajib dipatuhi dalam pengembangan sistem. SecureNote diwajibkan menggunakan algoritma kriptografi ICE256 sebagai standar enkripsi data. Mode enkripsi yang digunakan adalah GGM atau CBC untuk menjaga integritas data. Selain itu, manajemen kunci dilakukan dengan aman, di mana kunci enkripsi tidak disimpan di database, melainkan diturunkan dari password pengguna di sisi klien. Constraint ini bertujuan untuk memastikan keamanan sistem tetap konsisten, dan sesuai standar. Next. Lalu ada slide 17, use case diagram. Slide ini Sabar. Itu tadi gua. Slide ini menampilkan case diagram dari aplikasi SecureNote. Diagram ini menggunakan interaksi antara aktor dan sistem. Terdapat dua aktor utama, yaitu user dan admin. User dapat melakukan registrasi, login, mengelola catatan, serta menggunakan fitur keamanan seperti 2FA. Sementara itu, admin memiliki akses terbatas untuk monitoring sistem tanpa dapat melihat isi catatan pengguna. Use case diagram ini membantu memahami alur fungsi sistem secara keseluruhan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, gambarnya dibuka yuk. Oke. Pada use case diagram ini menunjukkan interaksi antar aktor dan sistem. Nah, terdapat dua aktor, yaitu user dan adminnya. User yang mengubah fitur utama sistem dan admin yang bertugas memonitor aktivitas sistem. Untuk user, use case utamanya meliputi registrasi akun untuk membuat akun baru, login yang menginclude verifikasi 2FA atau OTP sebagai keamanan tambahan, dan kelola catatan atau CRUD sebagai fitur utama pada sistem. Nah, pada use case kelola catatan terdapat relasi include dengan enkripsi atau deskripsi, karena setiap catatan wajib diproses secara aman. Dan untuk relasi extendnya berrelasi dengan cari catatan, smart reminder, smart summary, dan klasifikasi otomatis. Relasi extend menunjukkan bahwa fitur-fitur tersebut bersifat opsional dan hanya dijalankan pada kondisi tertentu. Sedangkan admin hanya memiliki satu use case, yaitu monitoring log system untuk melihat aktivitas dan keamanan sistem. Oke, slide selanjutnya dibacakan teman saya.
Pang? Di sini ada skenario login pengguna atau FR2-nya. Ya, di sini ada nama use case-nya yaitu login pengguna, deskripsinya. User masuk ke sistem menggunakan kredensial yang valid. Di sini memiliki prekondisi user memiliki akun yang terdaftar, dan post kondisinya jika dua FA non aktif, user masuk ke dashboard, dan jika dua FA aktif lanjut ke use case verifikasi dua FA. Oke, slide 16. Di sini ada skenario verifikasi 2FA atau FR3-nya. Di sini ada nama use case-nya yaitu verifikasi 2FA dengan memiliki deskripsi validasi tingkat kedua menggunakan kode OTP, email atau autentifikator. Prekondisinya user berhasil melewati validasi username dan password. Post kondisinya sesi login valid dan user diarahkan ke dashboard utama. Slide selanjutnya. Di sini slide ke berapa ya, Yok? Ke 19, silakan. Belum on mic ya, belum on mic lu. Case untuk kelola catatan atau CRUD, Create Read Update Delete. Deskripsinya itu pengguna itu bisa membuat, membaca, mengubah, atau menghapus catatan dengan enkripsi dari sisi klien untuk keamanan maksimal. Alur utamanya itu yang pertama, pengguna bisa membuat atau mengedit catatan. Selanjutnya, klien akan mengenkripsi data secara lokal. Alur yang kedua selanjutnya, sistem mengirim data terenkripsi ke server untuk disimpan. Alur yang ketiga, saat membaca, sistem itu akan mengunduh data terenkripsi dan mendekripsinya di sisi klien. Selanjutnya untuk alur yang keempat, data di server selalu dalam keadaan terenkripsi, tanda kutip ciphertext. Selanjutnya use case yang terakhir itu pencarian pintar atau smart search. Deskripsinya yaitu pengguna mencari catatan berdasarkan kata kunci dengan pencocokan pola secara real time. Alur utamanya yang pertama, pengguna mengetik kata kunci di bilah pencarian. Yang kedua, sistem melakukan pattern matching pada indeks lokal. Yang ketiga, sistem memfilter data catatan secara real time. Yang keempat, sistem menampilkan hasil pencarian yang relevan. Keunggulannya di sini pencarian bisa lebih cepat tanpa perlu mendekripsi semua data dari server. Next. Selanjutnya di sini skenario klasifikasi otomatis yaitu mengkategorikan catatan berdasarkan konteks, isi, teks, misal tugas pribadi. Prekondisinya user menyimpan catatan baru. Post kondisinya catatan memiliki label atau tag kategori yang sesuai. Skenario utamanya itu user menyimpan catatan, sistem lalu akan memindai kata kunci dalam teks atau analisis konteks sederhana. Lalu sistem menentukan kategori yang paling cocok, misal ada kata deadline, kategori tugas gitu. Sistem menyimpan label kategori tersebut bersama dengan catatan. Selanjutnya di sini skenario monitoring log system, yaitu deskripsinya admin melihat log aktivitas keamanan dan error tanpa melihat isi catatan user. Prekondisinya admin login ke halaman backend dashboard. Post kondisinya admin mendapatkan informasi status keamanan sistem. Untuk skenario utamanya di sini admin memilih menu sistem log. Lalu sistem akan mengambil data log, waktu login, gagal login, error server dari database. Aktor yang kedua, admin melakukan analisis atau filter data log. Sistem akan menampilkan tabel log aktivitas. Next. Skenario logout.
Deskripsinya di sini keluar dari sistem untuk menghapus sesi dan kunci enkripsi dari memori. Prakondisinya itu user sedang login. Pas kondisinya user kembali ke halaman login, memori browser bersih dari data sensitif. Skenario utamanya, aktor menekan tombol logout, lalu sistem akan menghapus sesi token di server atau storage lokal. Lalu kemudian membersihkan kunci enkripsi dari memori serta mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah skenario pengingat cerdas. Nama use case-nya pengingat cerdas. Deskripsinya memberikan notifikasi pengingat berdasarkan pola kebiasaan waktu pengguna. Prekondisinya ada sistem mempelajari pola waktu login user. Untuk post kondisinya, user menerima notifikasi pengingat. Skenario utamanya yaitu user menerima notifikasi dan mengkliknya untuk membuka aplikasi. Lalu selanjutnya sistem mendeteksi waktu saat user biasanya aktif membuat catatan. Kemudian sistem mengecek apakah user sudah membuat catatan hari ini. Dan terakhir sistem mengirimkan notifikasi berupa halo, saatnya menulis jurnal harian Anda. Next. Skenario selanjutnya ada skenario peringkat otomatis. Nama use case-nya peringkas otomatis. Deskripsinya membuat ringkasan singkat dari catatan yang panjang secara otomatis. Prekondisinya user sedang membuka catatan yang isinya panjang. Post kondisinya sendiri ringkasan teks yang ditampilkan di layar. Untuk skenario utamanya, user menekan tombol buat ringkasan pada catatan, kemudian sistem memproses teks catatan, lalu sistem mengekstrak poin-poin utama, dan yang terakhir sistem menampilkan hasil ringkasan di bagian atas catatan atau pop-up. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada kelas diagramnya. Kelas diagram ini di sini menjelaskan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem SecureNote. Kelas utama pada sistem ini adalah user, yaitu menyimpan data pengguna, dan node yang mempresentasikan catatan milik user. Hubungan utamanya, satu user dapat memiliki banyak node. Yang kedua, setiap node dapat memiliki kategori dan reminder. Nah, untuk keamanannya terdapat kelas OTP2FA yang mendukung proses verifikasi 2 langkah saat login. Dan untuk pengawas sistem terdapat kelas audit log yang mencatat aktivitas user, dan ada admin yang berperan untuk memantau log tersebut. Kelas diagram ini dibuat sederhana agar mudah dipahami, namun tetap mencerminkan seluruh fitur yang ada di use case diagram. Oke. Oke, di sini ada activity diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau aktivitas dalam sistem. Activity diagram di sini ada gambar activity diagram login plus 2FA. Diagram ini menunjukkan 1. User memasukkan email dan password. 2. Sistem memvalidasi kredensial. Yang ketiga, jika valid, sistem mengirim OTP. Yang keempat, user memasukkan OTP. Yang kelima, sistem memverifikasi OTP. Yang keenam, jika OTP benar, user berhasil login. Yang ketujuh, jika OTP salah atau kadaluarsa, sistem menolak login. Diagram ini menekan alur keputusan atau decision pada proses autentikasi. Oke, gambar selanjutnya. Di sini ada activity diagram yang kedua, yaitu membuat catatan atau enkripsi plus fitur cerdasnya. Pada proses membuat catatan, 1. User menginput judul dan isi catatan. Yang kedua, sistem melakukan enkripsi isi catatan. Yang ketiga, catatan disimpan ke sistem. Yang keempat, ini bisa secara opsional, sistem dapat melakukan klasifikasi otomatis dan user dapat menambahkan smart reminder.
Diagram ini menunjukkan bagaimana fitur tambahan berjalan tanpa mengganggu proses utama. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini kesimpulan. Secure Note itu adalah aplikasi pencatatan pribadi berbasis web yang aman dan mudah digunakan dengan menerapkan enkripsi end-to-end dan autentikasi ganda untuk menjaga privasi pengguna. Dibangun dengan teknologi modern seperti React.js, Node.js, dan MongoDB. Memiliki antarmuka yang sederhana, responsif, dan user-friendly. Dapat menyimpan, mengedit, serta menghapus catatan dengan aman di berbagai perangkat. Yang terakhir menjadi solusi pencatatan digital yang aman, praktis, dan efisien. Oke, mungkin untuk referensi seperti yang ada di PPT. Oke, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.